Ini penting ya. Poin yang keempat, besarkan nikmat Allah di dalam diri kita, kecilkan ujian yang ada. Bisa, kita yang buat itu. Kalau Bapak Ibu lagi minum minuman, setiap teguknya atau lagi makan, besarkan nikmat itu. Bagaimana kita menikmatinya? Ya, kita kalau lihat ada orang makan dan dia nikmati, setiap sendoknya, ya, setiap tegukannya, pasti kita pun kadang-kadang tertarik mau makan dan minum karena lihat dia menikmatinya. Nah itu sebenarnya dia besarkan nikmat itu. Kita kalau pakai baju, oh nikmat kita besarkan. Dengan cara, tipsnya adalah jangan lihat orang yang lebih baik dari kita. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang diberikan nikmat, jangan lihat orang yang di atas kalian, lihat orang yang di bawah kalian. Kita punya motor, lihat orang yang pakai sepeda. Kita pakai sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, lihat orang yang puntung kakinya atau stroke, gitu ya. Jangan kita punya motor, lihat orang yang punya mobil. Atau kita punya mobil tahun 2023, kita lihat orang yang punya 2025. Kita tidak akan pernah bersyukur karena lihat orang yang di atas. Jadi kaidah sederhananya begitu tipsnya. Supaya kita mau bersyukur, kita lihat orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita mau sabar, lihat orang yang di atas kita. Kalau kita flu, lihat orang ada flu dan demam. Kita flu demam, ada orang flu demam rematik. Loh ya, kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang meninggal. Lihat orang yang lebih berat dari kita ujiannya. Sehingga ujian kita jadi kecil. Gitu kan? Jangan lihat orang yang sehat. Karena nanti kita tidak bersyukur. Kita tuh tidak bersabar dalam masalah ini. Nah ini poin-poin penting teman-teman sekalian. Jadi kita besarkan nikmat Allah dan kita kecilkan ujiannya. Bisa kalau kita mau. Kalau kita teman-teman sekalian, ya diberikan ujian oleh Allah SWT dan kita mengambil satu prinsip dasar. Kalau ujian itu pasti akan datang dan Allah akan berikan kita jalan keluar, maka kita bisa seperti perkataan Umar. Umar radhiyallahu anhu, statement yang selalu saya jadikan sebagai prinsip hidup ya. Beliau mengatakan begini, orang yang datang ujian padanya itu ada dua. Yang pertama beruntung, yang kedua rugi. Siapa yang beruntung ini? Begitu ujian datang, dia bisa menerima sebagai keputusan Allah. Karena kita bangkang pun tetap terjadi. Contoh kita bangun tidur flu. Kalau orang golongan pertama yang beruntung ini, oh Allah lagi uji saya. Lalu dia sangka baik sama Allah. Oh saya kan sudah 1 tahun 365 hari nggak sakit. Sekarang pernah kan kita rasakan setahun tidak sakit? Tahun depan flu seminggu. Harusnya kalau mau bicara adil, setahun sehat setahun sakit dong. Tapi sekarang Allah kasih kita setahun sehat, tahun depannya cuma flu seminggu, demam seminggu, nggak berimbang sebenarnya. Harusnya kita bisa terima, kita sangka baik sama Allah. Allah lagi uji saya supaya saya lebih dekat kepadanya. Ya udah saya juga bisa dapat pahala sabar. Jadi dia bisa terima takdir Allah. Kalau kita rasionalkan tapi tidak bisa disamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita kerja di satu perusahaan, pimpinan perusahaan mengeluarkan satu keputusan, wewenang. Itu hak dia sebagai pemilik perusahaan. Kita protes, kita bisa dikeluarkan. Kita terima, kita bisa tetap langgeng di perusahaan. Sederhana sekali. Keputusan Allah jauh lebih baik daripada tentunya. Allah sangat sayang dengan kita dan Allah menentukan keputusan demi kebaikan kita. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Jadi akhirnya kita menerima takdir Allah itu mudah melaluinya, kata Umar. Orang yang kalau diuji sama Allah dia bisa terima, dia mudah melalui. Sekarang kita bangun pagi flu, oh Allah lagi uji saya. Dia jadi lapang dada menerimanya, dia mudah melaluinya. Gitu? Kemudian dia akan menerima atau dia mendapatkan jalan keluarnya. Sudah tinggal ikhtiar, minum teh hangat, minum obat, nikmati prosesnya selesai. Karena pahala sabar hanya didapatkan kalau ada ujian. Golongan kedua yang rugi, siapa mereka? Begitu datang ujian, berkeluh kesah. Menyalahkan takdir. Coba semalam saya tidak dinginkan AC, saya tidak flu. Coba semalam saya duduk pakai selimut, saya tidak akan sakit. Dia melawan sesuatu yang sudah terjadi. Gimana caranya? Udah terjadi, gitu kan? Tabrakan mobilnya. Coba tadi kalau saya tidak keluar dari rumah. Kan memang kita tidak tahu Allah takdirnya gitu ya. Nah akhirnya dia menolak takdir keputusan Allah, maka dia berdosa, dia sulit melaluinya dan dia tidak temukan jalan keluarnya. Nah tinggal kita pilih yang mana. Ini pembukaan kita Bapak Ibu sekalian dalam masalah sabar. Baik, saya mau mulai Bapak Ibu sekalian dengan poin penting ya, yaitu tentang definisi sabar. Di negara kita juga biasa kita dengar ya, kalau ada orang lagi diuji, sabar ya Bapak Ibu sekalian, lalu seakan-akan disuruh elus dada duduk manis ya. Ini keliru, sehingga akhirnya orang yang kena ujian itu tidak ada ikhtiarnya. Padahal definisi sabar begini, menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ini satu definisi. Kita bangun tadi sakit, terima dulu Allah takdir ujian saya. Oh Allah lagi uji saya. Sangka baik dengan Allah, ini pasti Allah inginkan pembersihan dosa saya kah, peninggian derajat kah, gitu kan? Supaya saya lebih banyak munajat dengannya. Kemudian kita ikhtiar.
Tetap ikhtiar. Orang yang ke dokter itu bukan tidak sabar. Orang yang minum obat bukan tidak sabar. Itu justru orang yang sabar. Karena dia ikhtiar mencari jalan keluarnya. Sambil dia nikmati prosesnya. Ini definisi yang perlu digarisbawahi. Ya. Maka setiap muslim bisa melalui semua itu bila dia melalui poin seperti ini. Definisi ini. Ya. Dan kita harus tahu teman-teman, tidak ada manusia yang tidak diuji. Nggak ada. Pasti diuji semuanya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 155 yang bunyinya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami benar-benar akan memberikan cobaan atau ujian kepada kalian masing-masing individu yang kafir ataupun beriman dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran. Apapun yang kita rasa dari kekhawatiran itu berarti dalam bentuk ujian. Khawatir sakit, khawatir celaka, khawatir dijahatin orang. Itu ujian dari Allah SWT. Kemudian kelaparan. Tiap hari kita bisa rasa lapar kalau kita nggak makan. Kalau dari pagi nggak makan, malamnya atau siangnya kita bisa lapar. Itu ada sedikit ujian juga. Kemudian kekurangan harta. Tidak ada orang bisnis 100% semuanya untung. Pasti ada ruginya. Ada omset turun. Ya, teman-teman bisnis mungkin sama dengan kami merasakan. Kita sudah buat dengan begitu rapi manajemennya, kita sudah atur laba rugi neraca, keuangan perusahaan kita tetap sama. Ya, pasti ada saja naik turunnya. Ya. Walaupun kita mungkin turun kemudian kita bisa naikkan kembali, tapi intinya ada ujiannya, gitu kan? Maka semua itu ada, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita perlu fahami bahwasanya pasti akan ada ujian tersebut. Allah mengatakan kami pasti akan menguji kalian, ya, dengan rasa sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Juga kehilangan jiwa. Tidak ada orang yang kekal. Mungkin kita cinta sama orang tua kita, tapi ada saatnya mereka meninggal. Saudara kita, pasangan hidup, anak-anak, pasti akan ada. Maka itu diuji. Dan juga hasil panen buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah di sini berarti ujian itu memang tidak enak. Tapi ada pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ujian ini disebutkan oleh Allah SWT pasti datang agar kita sadar kita punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan tujuan juga agar kita ya mendapatkan pahala ekstra, ada tambahan pahalanya dengan sabar itu. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, kata Allah, ini ayat sudah turun dari 1400 tahun lebih yang lalu dan akan berlaku sampai hari kiamat bagi orang-orang beriman. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan juga kesengsaraan serta digoncangkan berbagai macam